Kejaksaan Agung mengerahkan 73 jaksa usai terima kembali berkas kasus Ferdy Sambo dari Bareskrim Polri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung RI Ketut Sumedana mengatakan bahwa pihaknya telah menerima kembali berkas kasus Ferdy Sambo yang sempat dikembalikan ke Mabes Polri. Berkas atas nama tersangka Ferdy Sambo diterima pada Rabu 14 September atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Setelahnya, Kamis 15 September, Kejaksaan Agung kembali menerima berkas atas nama tersangka Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Selain menerima berkas pembunuhan berencana Ferdy Sambo, Kejaksaan Agung juga menerima berkas kasus obstruction of justice yang berkaitan dengan Ferdy Sambo. Ada 7 berkas perkara obstruction of justice yang diterima Kejaksaan Agung yang terkait dengan kasus Ferdy Sambo. Ketut tidak menutup kemungkinan berkas kasus Ferdy Sambo tersebut akan digabungkan. Hal itu, kata Ketut, sesuai dengan pasal 141 KUHP. Namun, kata Ketut, hal itu akan dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Ketut menjelaskan ada 30 jaksa yang akan dikerahkan untuk perkara kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo. Sementara ada 43 jaksa yang akan dikerahkan untuk mengusut kasus obstruction of justice yang terkait dengan Ferdy Sambo. Sampai saat ini berkas tersebut masih dalam penelitian. Baik penyidik dan penuntut umum juga telah berkoordinasi dengan efektif dan intensif. Kejagung berharap tidak ada lagi pengembalian berkas sehingga kasus Ferdy Sambo bisa masuk P21. Perkara FS. Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, 4 perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan 1 perkara atas nama PC kita kembali menerima berkasnya hari Kamis kemarin. Untuk perkara pasal 338 dan 340. Kemudian yang kedua, untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Sama obstruction of justice. Nah, ini kira-kira akan berkasnya akan dijadikan satu atau akan dipisah? Kemudian kalau memang ini akan dijadikan satu berkasnya, apa kelebihannya? Kalaupun dipisah, apa juga kelebihannya itu, Pak? Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Nur Rahman, Pak, Suara Merdeka. Tadi Bapak menyampaikan adanya kemungkinan 2 berkas itu digabung jadi satu, itu kewenangan JPU ya, Pak? Itu kewenangan domain daripada penuntut umum. JPU. Nanti penuntut umum yang menentukan, bukannya Kapus. Kapus hanya menyampaikan 141 KUHP memungkinkan untuk dilakukan penggabungan perkara. Artinya sejauh ini belum dilakukan ya, Pak? Belum, belum. karena berkasnya baru kemarin kita terima. Oke. Artinya apa? Artinya juga masih dalam proses penelitiannya. Pak, untuk JPU-nya sendiri kalau di sana kan tim penyidiknya itu kan langsung dari Wakapolri ya. Kalau di sini siapakah, Pak? Profilnya kan belum ada nih dari Kemarin sudah 46, disampaikan. tetapi who-nya orangnya itu siapanya yang jadi koordinatornya belum ada, Pak. Kemarin sudah disampaikan ya, untuk perkara 338, 340, tim penuntut umumnya ada 30. Tentu ada koordinator dan sebagainya kan. Untuk perkara obstruction of justice ada 43 jaksa. Tapi untuk 7 berkas perkara, ya, bukan satu perkara ada 43. Kita nggak boleh berandai. Yang jelas seluruh berkas perkara yang kita terima sampai saat ini dalam proses penelitian. Dan penyidik dan penuntut umum telah melakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Mudah-mudahan. Ya. Terus kalau nanti misalnya diterima, itu adalah kewenangan penuntut umum kembali.